Yo, what's up everyone? Welcome back to Bongkar Bro, your one and only Racun Channel Audio. Balik lagi bersama gue Busem yang sudah menggunakan Daily Driver AirPods Pro 2 selama 6 bulan nih. Tapi kayaknya kalau ngomongin AirPods Pro 2 tuh udah banyak ya yang temen-temen nonton review di channel-channel lain, mungkin seperti itu. Jadi di video ini kayaknya gue bakal sedikit compare dengan produk-produk TWS flagship lainnya. Seperti apa kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Dan akhirnya setelah hampir 4 tahun berselang, Apple ngeluarin generasi kedua nih dari AirPods Pro. Yang kalau dibandingin dengan Gen 1, ini sebenarnya nggak terlalu banyak berubah sih. Tipikal Apple lah dengan incremental innovation-nya. Salah satu yang berubah paling dari si packaging items di AirPods Pro 2 ini. Yang mana dia tuh dapat tambahan extra ear tips berukuran extra small. Cocok lah buat kuping-kuping yang lubangnya kecil banget. Selebihnya sih sama-sama aja ya, mulai dari case dan earbuds-nya, charging cable USB-C to Lightning, user manual, dan garansi Apple 1 tahun. Kemudian untuk harganya sendiri juga masih sama ya, di sekitar 249 US dollar, sama dengan si AirPods Gen 1 waktu awal keluar. Yang kalau dikonversikan tuh di sekitar 3,7 jutaan sesuai dengan harga yang gua beli waktu itu ya. Dan itu sudah resmi garansi iBox. Meskipun di beberapa marketplace ini gue perhatikan ada juga sih yang menjual di bawah harga itu sekitar 3,2 jutaan, tapi itu yang masih garansi internasional, bukan garansi iBox. Dari build dan desainnya juga nggak ngalamin banyak perubahan ya. Secara material masih sama nih, kerasa solid dan premium. Bentukannya juga masih tetap minimalis dan compact. Cuma paling di yang AirPods Pro Gen 2 ini ada tambahan di samping-sampingnya ya, yaitu lanyard loops untuk masang tali gitu, dan lubang speaker di bagian bawah charging case-nya. Dan sekarang untuk charging case-nya juga udah certified IPX4, sementara yang AirPods Pro Gen 1 itu belum. Nah, tapi kalau ngomongin si lanyard loops-nya, ini tuh tambahan yang aneh sih menurut gue. Karena 99% orang yang beli AirPods Pro pasti bakalan beli case-nya juga nih untuk menjadi pelindung biar nggak gampang rusak gitu. Jadi kayak agak kurang guna aja gitu si lanyard loops-nya. Cuma ya mungkin buat temen-temen yang memang suka tipe yang naked product gitu, ini menjadi tambahan yang cukup berguna sih. Misalnya dipasangin tali, terus dikalungin gitu biar gampang nggak kemana-mana si AirPods kalian. Terus untuk lubang speakernya ini berfungsi bukan buat play media ya, tapi untuk fitur Find My Device yang sebelumnya cuma ada buat earbuds-nya. Yang bunyinya juga lumayan kenceng sih. Jadi ya lumayan lah kalau teman-teman kira-kira lupa nyimpen di mana gitu atau ketelisut, cukup membantu kok untuk si speaker si charging case-nya. Cuma sayangnya ada downside sedikit ya dari fitur Find My untuk si charging case-nya ini, yang mana kalau gue perhatikan di battery widget di iOS device gue tuh jadi kayak nyala terus gitu si charging case dan si earbuds-nya. Jadi seolah-olah dia terus memancarkan sinyal untuk menampakkan dirinya di aplikasi Find My-nya yang di iPhone. Meskipun dan pengurangannya nggak terlalu signifikan sih, sekitar 2-3% per 2 hari gitu. Jadi overall kalau untuk baterai nggak yang terlalu berpengaruh dari si aplikasi Find My-nya, si charging case-nya. Dan untungnya itu bisa dimatikan dari settingan AirPods accessibility-nya. Selebihnya mungkin karena ada pengaruh dari daya tahan baterainya juga ya yang sudah di-improve. Dari yang awalnya AirPods Pro Gen 1 ini cuma dapat 24 jam total music listening-nya, sekarang di AirPods Pro 2 ini bisa total sampai 34 jam. Yang mana kalau dari hasil pengetesan gua koneksi ke multi device menggunakan Apple Music lossless di volume 50-60%-an, ANC nyala dan spatial audio nyala. Si AirPods Pro Gen 2 ini per earbuds-nya dalam single charge dari full sampai 0 itu kurang lebih sekitar 6 jam gitu deh. Terus untuk charging time-nya sendiri masih mirip-mirip sih, sekitar 60 menit buat earbuds dan case-nya. Plus udah support untuk wireless charging dan MagSafe juga nih buat teman-teman yang ogah ribet pakai kabel. Dan gue suka sih karena magnetnya tuh lebih nempel dibandingkan yang AirPods Gen 1 gitu kalau pakai MagSafe. Yang hebatnya lagi, meskipun fiturnya lebih banyak, tapi secara bobot dia nggak terlalu nambah banyak ya. Untuk case-nya sendiri ini di sekitar 50 gram dan per earbuds-nya di sekitar 5 gram.
Ngomong-ngomong soal earbuds-nya, ini juga nggak terlalu banyak berubah ya. Bentukannya masih sama seperti karakter repeater di game Plants vs Zombie yang seperti kalian lihat, seperti ini bentukannya. Masih berupa bentuk earbuds dengan tangkai yang pendek juga. Paling bedanya dari vent sistemnya nih untuk ngurangin pressure dari active noise cancellingnya. Kemudian dari segi comfort atau kenyamanan, menurut gue ini masih menjadi salah satu earbuds yang paling nyaman digunakan ya. Meskipun nggak tahu kenapa secara grip, si AirPods Pro Gen 2 ini tuh nggak yang langsung plug kunci gitu dibandingkan yang AirPods Pro Gen 1 kalau di kuping gue ya. Entah karena silikon ear tipsnya yang tipis banget gitu dan memang sangat nyaman, tapi jadinya nguncinya tuh butuh waktu beberapa saat gitu. Jadi ketika dipakai harus nunggu sekitar 5 menit atau 2-3 lagu gua dengerin baru dia kerasa mencengkram. Yang mungkin dari dimensinya kali ya yang agak berubah sedikit. Meskipun nggak terlalu kelihatan, tapi kalau gue coba pindahin earbuds AirPods Pro Gen 1 ke case AirPods Pro Gen 2 dan sebaliknya nih, kerasa kok ada sedikit perbedaan dari bentukan earbuds-nya. Oh ya, untuk earbuds-nya juga ada certified IPX4 ya, jadi tahan cipratan air yang ringan dan di bawah hujan. Dan ya itu tadi, kalau buat dipakai olahraga terkait grip itu personal banget, tapi buat gua pribadi masih cukup aman kok kalau buat dipakai jogging doang gitu. Kalau dipakai yang high impact sih gua kurang rekomen ya. Tapi yang gue suka dari earbuds-nya adalah sekarang kontrol aksesnya ini udah lengkap cuy. Selain force sensor buat play pause media, next previous tracks, NC dan transparency, sekarang udah bisa ada slide gesture untuk naik turunin volume. Harus nunggu 4 tahun sampai AirPods ngasih akses buat volume. Kamana wae atau Apple. Kemudian untuk accessibility dan settingnya juga masih sama-sama aja kok. Mulai dari rename dan find my device, kemudian ear fitting test, hearing aid, live listen, dan fitur-fitur lain yang dulu ada di AirPods Pro Gen 1 juga tetap ada di AirPods Pro Gen 2. Tapi, yang paling bikin gua takjub atau yang bikin gua wow sama si AirPods Pro Gen 2 ini adalah dari chipsetnya, yaitu upgrade dari H1 ke H2 yang sebetulnya kedengeran simple tapi dampaknya lumayan banget. Kalau untuk Bluetooth-nya sendiri sekarang dia pakai versi 5.3 dan untuk kodeknya ya masih setia lah dengan SBC AAC. Tipikal Apple banget. Untuk pairing juga masih dengan pop-up animation-nya yang tentu udah support juga dong untuk single mode dan multi-device connection Apple device yang belum ada lawan nih. Bisa nyambung ke iPhone, ke iPad, ke Mac sekaligus dalam waktu bersamaan dan berpindah antar device-nya tanpa ada gangguan sama sekali. Cuma sayangnya untuk pairing ke device lain kayak misalnya ke Android, terus gue waktu itu coba ke Google TV di rumah tuh kayak dia mau pairing dan ke detect gitu, cuma ketika gue play medianya tuh nggak keluar. Mungkin ada sistem yang diblokir, entahlah, ada yang dibatasi intinya sama si Apple. Selebihnya untuk urusan koneksi sih lancar-lancar aja ya, stabil dan jaraknya juga masih standar di sekitar 10-15 meter kalau nggak ada halangan. Tapi kalau urusan latency sih, si Gen 2 ini masih nggak terlalu jauh ya sama Gen 1, gue masih merasakan delay. Meskipun cukup tipis, masih enak kalau dipakai nonton, dipakai streaming, dipakai casual gaming. Tapi misalkan dibandingkan dengan TWS-TWS di device Android yang udah support LDAP, kemudian yang support PTX adaptif, itu jauh lebih tipis sih ketimbang si AirPods Pro Gen 2 ini yang hanya menggunakan AAC, bahkan di iOS device sekalipun. Kita lihat aja deh latency testnya. Ya kalau kita ngomongin suara, Sennheiser ya. Oke, kita bahas satu-satu deh. Kalau kita lihat dari power volume dulu, saya bisa bilang sih dia yang cukup baik, walaupun memang gak yang banget. Jadi buat kalian yang seneng dengan volumenya ini harus gede-gede, nggak dapet nih untuk si MTW3 ini. Nah itu dia tadi kurang lebih untuk latency testnya dan urusan H2 chipset terhadap koneksi dan latency. Menurut gue nggak yang terlalu improve yang signifikan banget ya. Paling pada saat transisi perpindahan antar multi device itu yang kerasa lebih flawless aja sih. Cuma memang karena kayaknya si H2 chipset itu lebih diperuntukkan improve di bagian active noise cancelling dan spatial audionya. Jadi itu kita bahas di belakang deh.
Nah, untuk ANC-nya sendiri, ini memang kerasa banget improve sih. Selain ngeblok low noise yang jadi lebih kedap dibanding sebelumnya, sekarang di bagian mids dan high kayak suara orang ngomong, angin gitu juga kerasa lebih kedap dibandingkan Gen 1. Tapi sebetulnya kalau ngomongin ANC, si AirPods Pro Gen 2 ini masih di bawah Bose Quiet Comfort dan si Sony XM4 ya kalau di telinga gue. Mereka berdua ini masih kerasa lebih kedap dan lebih bagus gitu untuk setiap frekuensinya, apalagi di yang frekuensi rendahnya. Plus untuk yang AirPods Pro 2 ini gue rasain lebih kerasa ada pressure di dalam telinga, padahal udah ada sistem ventilasi baru. Jadi kalau teman-teman kupingnya agak sensitif terhadap tekanan, ANC-nya ini bakal sedikit mengganggu sih. Lain halnya dengan soal transparency hearing, untuk AirPods Pro Gen 2 ini belum ada lawan. Jadi untuk transparency hearingnya tuh bener-bener natural banget dan plong aja gitu di kuping kayak nggak pakai earbuds. Ditambah lagi dengan adanya fitur adaptive transparency, ini tuh bikin lebih apa ya, lebih magical gitu loh rasanya. Jadi gue pernah sambil naik motor nyalain transparency hearingnya, dan pas diem di stopan, suara ambient tuh masih masuk memang, tapi suara knalpot dan mesin gitu diredam cuy. Jadi seolah-olah gue berada di tempat yang ramai tapi hening. Gimana tuh rasanya? Belum lagi ditambah dengan adanya kemarin firmware update nih dirilis waktu WWDC. Cuma gue belum sempet upgrade ya karena gagal terus dan masih beta version juga sih kalau nggak salah. Yang mana untuk ANC dan transparency hearingnya dikeluarkan fitur baru bernama Adaptive Audio. Jadi di sini tuh ngeblending antara fitur ANC dan juga fitur transparency. Jadi mereka secara simultan terus aktif dan ya saling melengkapi gitulah ketika dipakai. Jadi misalkan gua adaptive audio ini lagi dinyalain, tiba-tiba ada orang yang ngomong, si ANC-nya jadi nggak aktif dan gue bisa mendengar orang itu. Tapi di sisi lain ada suara mesin di belakang diredam juga oleh si AirPods Pro ini, dan yaitu yang bikin computational audionya menjadi sangat bikin wow, kok bisa sih gitu dengan H2 chipset itu, nggak ngerti lagi dah. Dan kalau ngomongin ANC transparency, tentunya nggak lepas dari mikrofonnya nih, yang kualitasnya masih menjadi one of the best. Waktu itu gue pernah teleponan sama kakak gue lagi cuci mobil. Di belakang gue ini ada mesin kompresor lagi nyala, dan di depan gue ada mesin air lagi nyemprotin mobil, dan gue pakai earbudsnya dan gue teleponan. Ya, kakak gue tuh kayak di belakang tuh kayak sepi-sepi aja gitu. Memang kerasa ada suara mesin tapi nggak ganggu banget. Jadi ajaibnya suara mesin-mesin di tempat cuci mobil tuh diredam dengan halus dan bikin suara gue tetap kedengar lebih jelas. Padahal secara spek kalau dibandingkan dengan Gen 1 masih sama-sama aja pakai dual beamforming dan inward facing microphone. Tapi ya tadi seperti gue bilang, dengan proses komputasional dari si H2 chipsetnya tuh bikin lebih lebih improve aja sih untuk ANC, transparency, dan juga mikrofon quality-nya. Kita dengerin aja deh langsung untuk sampelnya. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman mikrofon dari AirPods Pro Gen 2 dalam kondisi hening. Kira-kira gimana nih suaranya menurut teman-teman? Kita coba langsung dalam kondisi ramai. Dan ini dalam kondisi ramai. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman audio dari mikrofon TWS AirPods Pro Gen 2 dari kotak iPhone. Dan di belakang seperti biasa ada suara speaker di volume yang cukup tinggi. Teman-teman bisa dengar sendiri. Cek 1 2 3, ini adalah suara rekaman suara dari mikrofon AirPods Pro Gen 2 dalam kondisi ramai. Kita lanjut ke kualitas suaranya nih. Masih dengan menggunakan driver berukuran 11 mm. Tapi konon katanya ada yang di redesign gitu untuk di bagian amplifier di dalamnya. Yang nampaknya gue rasain ini ke overall karakter yang kerasa lebih fun ya dibandingkan AirPods Pro Gen 1.
Jadi di bagian low sama high di Gen 2 ini tuh kerasa lebih apa ya? Lebih improve aja sih di detailnya, clarity-nya, dan juga karakternya. Kalau buat di kuping gue tuh lebih menyenangkan menggunakan si Gen 2 ini dibandingkan yang AirPods Pro Gen 1 yang kerasa cenderung lebih bright. Kalau ini tuh lebih fun aja rasanya. Di bagian low mid bass-nya ini kerasa solid, tendangan dan pukulannya kerasa bulat juga. Dan untuk sub bass-nya juga kerasa menggetarkan jiwa sih, serpihan-serpihan rumblingnya tuh lebih keluar. Jadi kalau dengerin lagu EDM tuh kerasa cukup puas lah dengan ini. Meskipun kalau yang kalian teman-teman yang bass head akut banget mungkin akan tetap berasa kurang ya, karena ini masih cukup balance. Dan jujur gue kalau untuk karakter bass sih masih tetap lebih prefer kualitasnya Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Kemudian di bagian mids-nya vokalnya masih kerasa intimate, masih kerasa natural baik itu yang cowok maupun yang cewek. Kemudian untuk si instrumennya juga kerasa detailnya, kemudian separasinya juga enak, lebih rapih aja gitu, lebih tertata untuk si Gen 2 ini. Meskipun kalau dibandingkan sama kayak Sennheiser MTW3 nih, gue lebih demen midnya si MTW3 sih dibandingkan AirPods Pro Gen 2. Terus untuk treble-nya si Gen 2 ini kerasa lebih relaxing ya, nggak terlalu garing. Jadi masih ada buntutnya gitu dikit-dikit, karena kalau yang Gen 1 tuh kan lebih crisp ya, lebih renyah. Plus untuk detail, micro detailnya juga keluar dan cukup kerasa airy. Ditambah di volume tinggi juga nggak kedengeran ada distorsi ya, dan masih kerasa soft, nggak yang bikin sakit kuping. Tapi kalau ngomongin teknis sih masih biasa aja ya, dalam artian masih sesuai harganya lah, nggak yang wah banget gitu untuk si Gen 2 ini. Stagingnya cukup lega, tapi ya nggak yang sampai megah banget. Separasinya juga cukup rapi setiap frekuensinya dengan sound imaging yang cukup akurat titik-titiknya. Misalkan mendengarnya di stereo aja, tidak diaktifkan si spatial audionya. Nah, dengan adanya fitur spatial audio ini memang buat gua sih kerasa lebih lebih seru aja gitu ngedengerinnya. Jadi stagingnya pertama kerasa lebih lega, kemudian imagingnya juga kerasa ya kayak lu lagi dengerin live perform, kurang lebih seperti itu sih rasanya menggunakan si spatial audio ini. Meskipun ada fitur lain yang namanya personalized spatial audio di yang Gen 2 ini, tapi gua rasakan sih nggak terlalu beda ya. Dan untuk mengaktifkan itu padahal dia menggunakan kamera Face ID untuk mengukur kontur telinga kalian terhadap si earbuds-nya, cuma yaitu secara hasil sih nggak yang terlalu signifikan perbedaan antara yang spatial audio biasa dengan si personalized spatial audio. So overall untuk si Gen 2 ini kerasa banget ya improve dari si sound quality-nya secara karakter, secara teknis, kemudian secara komputasionalnya juga. Si spatial audio-nya kerasa lebih halus, lebih natural gitu rasanya. Jadi lebih enak aja nih buat dipakai ngapa-ngapain, buat dengerin lagu enak, buat gaming enak, apalagi kalau buat nonton yang benar-benar ngebantu banget nih fitur spatial audio berasa bikin nonton jadi di bioskop. Kita dengerin aja deh langsung untuk sound sample-nya. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me.
Nah, itu dia tadi kurang lebih sound sample dari Gen 2 AirPods Pro ini yang sekali lagi gue ingatkan tidak 100% sama dengan produk aslinya. Nah, meskipun tadi improve banyak, tapi kalau gue disuruh milih untuk kualitas suara doang nih ya, gue tetap akan lebih memilih Sennheiser MTW3 atau Bose Say Quiet Comfort kalau khusus untuk kualitas suara. Karena MTW3 ini lebih detail dan clarity-nya enak banget. Teman-teman bisa nonton, udah di review sama Bro Dani. Dan kalau untuk si Bose ini tuh lebih seru lagi ya, dan lebih megah sih utamanya untuk si Bose ini, apalagi di bagian bass dan bagian treble-nya, pokoknya enak banget lah antara kedua ini kalau urusan kualitas suara. Ini nanti bakal di-review sama si Bro Alit ya. Tapi berhubung gue pengguna Apple, mulai dari iPhone, iPad, dan juga MacBook-nya yang membutuhkan, balik lagi, ekosistem Apple, gue sudah terjebak di sini. Jadi alih-alih ke kualitas suara, gue mementingkan fitur. Ujungnya ya ini menjadi daily driver gue. Tapi kalau teman-teman penasaran seperti apa perbandingan dengan produk-produk yang tadi gue sebut, plus mungkin dengan produk-produk lain yang udah kita review, pantengin terus channel Bongkar Bro dan jangan lupa klik subscribe-nya ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nge-like, nge-share, komen selama ini. Sorry kalau belum pada dibales. Dan buat teman-teman yang udah nanyain rekomendasi TWS 2023, insya Allah itu kita sedang kerjain. So, pantengin terus, tungguin terus di channel Bongkar Bro. Gua Busem, and until next time, catch you guys on the next one. Peace.